Nah, bayangkan seekor raja semut bayangan bertarung melawan tuannya sendiri dalam duel brutal hanya demi menjadi lebih kuat tuh. Di saat yang sama monster raksasa turun ke kota dan ngebantai manusia tanpa ampun. Hingga bahkan hunter nasional sekelas Thomas Andre dibuat kewalahan loh. Ini bukan sekedar soal kekuatan aja, soal waktu kehilangan rasa takut akan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Solo leveling kali ini itu luar biasa so. Rangkaian momen ketika Sung Jinwoo menyadari bahwa ancaman jadi bukan hanya dari para Mona, tapi dari rasa belum siap menghadapi perang besar yang akan datang. Di tengah latihan keras dengan Beru, nostalgia dengan Chahain, ditambah hiburan sana itu, kemunculan makhluk buas bernama Rakan menebar teror di jantung kota. Dunia mulai runtuh secara pelan-pelan tuh. Satu pertanyaan besar menggantung di udara sana. Mampukah Jinwoo menyelamatkan semuanya tepat waktu? Yos, ini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara untuk Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah, seperti biasa sob, kita berikan penggambaran poin-poin dalam video terlebih dahulu. 1. Sung Jinwoo berlatih keras bersama Beru lewat pertarungan berdarah untuk mengasah insting tempurnya. 2. Beru menantang Jinwoo hingga titik kritis, bahkan hampir membunuhnya loh sebelum akhirnya menyerah. 3. Momen tenang bersama Chahain di taman hiburan sana. 4. Rakan, raja binatang buas, muncul di kota dan mulai ngebantai warga sipil secara brutal. 5. Thomas Andre mencoba menghadapi Rakan, namun bahkan hunter nasional sekelas dia pun kesulitan menghadapinya. 6. Ketegangan meningkat saat ancaman para monark makin nyata. Dan ke-7, Sung Jinwoo harus segera memutuskan apakah ia sudah cukup kuat atau masih terlalu lambat untuk menyelamatkan dunia itu sendiri. Dari sana kita akan jelaskan poin-poin tersebut sob. Jadi ya, cerita berlanjut lagi saat dimana Sung Jinwoo sedang melatih pasukan prajurit bayangannya yakni Beru dengan tujuan menaikkan levelnya di tempat pelatihan asosiasi hunter itu. Nah, Beru yang melancarkan serangannya kepada Jinwoo secara beruntun seketika tidak bisa mengenainya. Saat Beru kembali mencoba menyerang, Jinwoo dengan menggunakan salah satu tangannya itu, lagi-lagi dengan mudahnya Sung Jinwoo berhasil menahannya. Hingga di momen tersebut Jinwoo bisa menyadari dengan pergerakan Beru yang belum serius untuk menghadapinya. Kemudian menanyakan, apakah kau sungguh melakukannya dengan serius? Nah, setelah mengatakan itu, tiba-tiba Beru melepaskan genggaman Jinwoo itu hingga langsung bersujud yang disambut dengan sebuah perkataan, bagaimana aku bisa melukai tuanku sendiri? Mendengarkan itu, Jinwoo tentu beritahukan mengenai dirinya yang mau pemanasan. Baginya Berulah yang cocok untuk itu semuanya. Jelas mendengarkan itu tentu ngebuatnya kembali bersujud sampai bisa merasakan akan kesaltingannya nih saat dirinya merasakan sanjungan tersebut. Dia kemudian mengatakan, aku sungguh sangat tersanjung. Setelah mengatakan itu, ia pun kembali dalam posisi siap serius nih untuk bertarung melawan Jinwoo. Dengan posisi itu, Jinwoo juga sudah memancarkan aura sihir kekuatannya. Seketika langsung menyuruh Beru untuk mulai menyerangnya. Mendengarkan itu tentu Beru langsung bertindak menyerang nih. Dengan sebuah lompatan hingga langsung mencoba melancarkan serangan cakarannya. Tapi dengan mudahnya Jinwoo berhasil menghindarinya. Hanya saja serangan dari Beru tadi ngebuat lantai ruangan asosiasi tergores olehnya nih. Menyadari hal itu, tentu Beru kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan. Nah, setelah melihat serangannya kembali berhasil ditangkis oleh Jinwoo, ia pun tentu kembali bergerak untuk menyerang lagi. Secara beruntun yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan berwarna keunguan itu ya. Di sisi itu Jinwoo terus saja berhasil menghindari serangan dari Beru. Ketika dirinya berniat untuk bertindak melancarkan serangan yang berupa sebuah pemukulan tepat di berada perut Beru itu, momen tersebut Jinwoo memberitahukan, kau bertambah kuat setelah mencapai rank Marshal ya, tapi tahukah kau cuma boleh ada satu Marshal dalam sebuah pasukan? Saat Beru mendengar perkataan Jinwoo yang mengenai Igris, nah di sini itu dia sudah mencapai rank General dan posisinya akan tergantikan. Seketika itu ngebuatnya sangat marah hingga berniat untuk bertarung melawan tuannya sendiri dengan sangat serius. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Beru sangat brutal. Namun di saat Jinwoo yang masih aja merasakan kurangnya serangan dari Beru, dirinya kemudian mengeluarkan perkataan dalam benaknya itu, ini masih kurang, meski
Beru itu prajurit terkuat dalam pasukan bayanganku. Ia masih kurang untuk menghadapi mereka. Momen di saat Beru yang sudah menghantamkan serangan pukulannya, saya membuat lantai tersebut kembali rusak. Tiba-tiba Jinwo sudah berada di belakangnya hingga langsung mencoba melancarkan serangan pukulannya sampai membuat Beru terpental di sana. Itu ngebuat letusan yang begitu besar. Menyadari hal tersebut, tentu Beru kembali bersujud dan disambut dengan sebuah perkataan. Oh, sungguh ini masih terkesan dengan kekuatan yang mulia yang sangat hebat itu. Setelah melihat itu, tiba-tiba ekspresi Beru berubah menjadi kemurungan saat mendengar perkataan tuannya Jinwo yang mengatakan, "Kurasa aku harus mematikan saluran drama sejarah supaya kau tidak bisa menontonnya lagi." Nah, kemudian Jinwo mencoba mengepung Beru dengan memberitahukan seseorang mengenai dirinya yang mempunyai 300 pasukan semut yang sudah ahli dalam menjadi kuli bangunan. Nah, di sisi lain diperlihatkan sebuah hotel di Seoul itu ya, yang di dalamnya terlihat Laura dan Thomas Andre. Momen ini Laura sedang menanyakan mengapa Thomas tidak akan pergi ke Korea. Thomas menjawab dengan kembali menanyakan, bagaimana mungkin aku meninggalkan sesuatu yang besar seindah ini, karena bagi Thomas sesuatu yang besar dan mengerikan yang ngebuat jantungnya berdebar itu mengambilnya sebagai sesuatu yang indah. Naga yang menyemburkan api itu tidak masuk akal. Kekuatan Hunter Sung Jinwo pun juga demikian. Semua itu sesuatu yang indah olehnya. Karena itu aku menginginkan sesuatu yang kuanggap hadiah tersebut yang sangatlah indah. Mendengarkan itu, Laura pun kembali mengeluarkan perkataannya dan memberitahukan bahwa tidak semua itu bisa dimiliki. Nah, Thomas pun menjawab, benar, pasti tidak sesuatu yang tidak mungkin bisa kumiliki. Tetapi saat Laura kembali memberitahukan mengenai biro Hunter yang sedang khawatir itu, ia pun juga kembali memberitahukan bahwa mengenai tempat teramannya tersebut baginya itu ada di semesta keberadaan dalam sisi Sung Jinwo. Kalau tidak dihentikan di sini tak akan ada yang tersisa. Karena itu ingin ku menyaksikan semua ini dengan mata kepalaku sendiri. Entah itu akan menjadi akhir sejarah umat manusia atau permulaan baru yang sesungguhnya. Kembali ke si Sung Jinwo yang terlihat agak murung karena dirinya belum juga merasakan hawa kehadiran First Monarch yang sedang membunuh ketua Gokuni kala itu. Ia kemudian berkata dalam benaknya, bersembunyi di mana kalian? Aku juga harus menghentikan gate ini. Bahkan jika tahan apa bisa selesai tanpa ada korban jiwa. Ada banyak yang harus kulindungi sekarang. Jinwo mencoba melihat handphone tersebut itu untuk mencurhati perasaannya dengan seseorang yang bisa memberinya petunjuk-petunjuk lain. Saat ia melihat dengan nama kontaknya, temannya pun ia berniat untuk mencurhati perasaannya kepada orang tersebut. Siapa sangka ternyata yang dimaksud Jinwo itu adalah Nona Cha-hain, teman-teman. Saat Nona Cha-hain melihat panggilan dari calon masa depan istrinya itu, tentu ngeponya akan tersalting-salting ya. Kemudian mencoba mengangkatnya. Saat Nona Cha-hain mendengarkan pernyataan Jinwo yang ngeponya sangat senang ketika dirinya langsung minta izin kepada masternya segera pergi di sana dengan alasan ada urusan mendadak. Pasangan tersebut itu sangatlah mengesankan. Di tempat taman bermain mereka berada berdua itu ngebuat semua mata orang-orang tertuju kepadanya. Bahkan sampai bertanya-tanya, loh, bukankah itu Hunter Sung Jinwo? Wah, itu benar, Hunter Sung Jinwo terus di sebelahnya. Apakah itu pacarnya atau istrinya ya? Setelah mereka menyadari kalau perempuan itu adalah Nona Cha-hain, tentu mereka kembali dikejutkan. Hingga di momen tersebut, ekspresi wajah yang begitu agak malu dari Nona Cha-hain mencoba memberanikan diri untuk menanyakan kepada Jinwo mengenai apakah Jinwo suka berada di tempat seperti ini. Jinwo menjawab, tidak begitu, tapi setidaknya sekali saja aku ingin datang. Benarkan jawabannya itu, tentu kembali menyatakan ya, jadi untuk apa kau ngebawaku ke tempat yang ingin kau tuju ini? Jinwo menjawab, karena menurutku kaulah satu-satunya calon masa depanku. Ya, kurang lebih seperti itulah logikanya. Nah, mendengarkan hal tersebut yang dikeluarkan Jinwo seperti itu, tentu dong Nona Cha-hain bisa merasakan kesenangan yang disambut sebuah perkataan dalam benaknya. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, memang sudah 2 tahun sejak aku menjadi hunter di sana. Keluar untuk jalan-jalan dengan santai seperti ini sudah berapa lama ya sejak terakhir kali aku melakukannya. Namun rasanya ini berbeda ketika aku bersama dengan orang ini. Bisa kurasakan aroma yang unik hingga di momen kebucinan mereka itu, Jinwo mencoba mengajak Nona Cha-hain menaiki wahana alat-alat hiburan. Nona Cha-hain memberitahukan Jinwo mengenai dirinya yang mau mencoba semuanya tersebut. Nah, pasangan romantis Jinwo bersama calon istrinya Nona Cha-hain itu kemudian pergi dari tempat tersebut.
mereka sudah berhenti bermain-main di sana ya, dan Jinwo pun membuka pembicaraannya dengan memberitahukan bahwa Nona Jaein mengenai wahana yang telah ia naiki tadi rasanya terlalu lambat baginya yang menjadi seorang Hunter S dan terbiasa menaiki naga kaisa. Kemudian Jinwo mencoba menatap Nona Jaein dengan penuh keromantisan lalu menanyakan kenapa kita tidak naik yang lebih menyenangkan lagi. Mendengarkan itu tentu Nona Jaein merasa bingung, akan tetapi kebingungan tadi seketika sudah berada di atas awan hingga hampir untuk mendekati orang-orang itu. Mohon begitu romantis seperti ini tentu membuat kita sendiri tuh begitu terkesan kepada kedua orang itu. Dia, Nona Jaein, kembali menanyakan, kenapa kau sering ke taman bermain seperti ini ketika memikirkan sesuatu? Nah, Jinwo mendengarkan itu menjawab dengan beritahukan bahwa dengan taman bermain ada tempat saat dimana ayahnya itu menghilang. Karena hal kejadian tersebutlah setidaknya ia berniat untuk pergi ke sana. Nah, di sini dia pun menjadi penasaran pula. Namun scene sempat berpindah ke sisi lain ya, dengan diperlihatkan para hunter Korea yang sedang berkumpul di gedung Asosiasi Hunter dan salah satu hunter rank rendah yang sedang berjalan maju. Tiba-tiba Dina tersenggol oleh kemunculan sosok monster yang begitu besar. Siapa sangka kemunculan monster itu adalah bagian dari salah satu monark, yakni Rakan. Di sini semua para hunter yang sedang melihat Rakan dengan badan yang begitu besar tentu dikejutan dong, bahkan menurut mereka badan Rakan jauh lebih besar dibandingkan hunter Ma Dongwoo sendiri. Saat hunter itu memarahi Rakan karena merasa kalau dirinya tersenggol, tiba-tiba Rakan menyerangnya dengan cara dilahap dan dimakan hidup-hidup loh. Para hunter yang menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu tentu kembali dikejutkan yang disambut dengan kepanikan hingga ketakutan yang luar biasa di tempat tersebut. Setelah Rakan selesai mengunyah salah satu hunter tadi, seketika dirinya kembali menyerang para hunter lainnya hanya dengan menghantamkan kakinya saja sampai ngebuat para hunter terpental dengan begitu jauh. Raka menyuruh mereka untuk mendengarkan perkataan dari dirinya yang mengenai ingin berniat untuk memburu mereka. Apalagi setelah mereka adalah manusia. Dia kemudian marah dan mencabik-cabik menggunakan cakaran-cakaran tersebut. Nah, kekuatan dari Rakan itu merupakan yang salah satu yang luar biasa si Beast Monarch tersebut. Nah, kemudian scene berpindah ke sisi ketua Wo Jinchul yang terlihat sangat dikejutkan saat mendengar laporan mengenai kemunculan monster besar di hadapan gedung Asosiasi para Hunter. Saat kepanikan telah reda, Wo Jinchul mencoba menanyakan dengan korban di sana. Manajernya pun menjawab dengan beritahukan bahwa mustahil untuk ia menghitung korban. Mendengar yang tidak terduga dari manajernya, seketika ngebuat kepala ketua Wo Jinchul itu merasakan sakit tuh. Nah, saat dirinya sudah bertindak menghadapi monster tersebut, tiba-tiba manajernya kembali memberitahukan mengenai kemunculan salah satu hunter nasional yang sedang menanganinya. Benar saja, salah satu hunter nasional dari Jerman yaitu Leonard seketika sedang berhadapan melawan Raka. Dengan Leonard yang melihatnya saja, entah kenapa dirinya tiba-tiba merasa merinding tuh, yang disambut sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Apa aku bisa menghadapinya? Nyawaku tidak mungkin melayang di sini kan? Bahkan mungkin alasanku menetap di Seoul adalah candaan takdir yang menyuruhku menghentikan monster ini. Aneh sekali. Akan tetapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba Leonard dihampiri oleh Thomas Andre hingga menyuruhnya untuk segera mundur karena dirinya lah yang berniat untuk melawan Rakan. Nah, scene kembali berpindah ke sisi perbucinan di antara Won Jinwo dan juga Cha Hae-in. Kemudian di saat yang sama ia ditelepon oleh ketua Wo Jinchul yang memberitahukan tentang informasi kemunculan monster yang mengacaukan kota Seoul itu ya. Nah, Jinwo mendengar informasi tersebut entah kenapa tidak bisa mempercayainya. Setelah Wo Jinchul kembali memberitahukan mengenai dengan jumlah monster itu, satu di antara itu tiba-tiba dia merasakan keanehan yang disambut dengan pertanyaan dalam benaknya. Semua hunter sedang berkumpul di Seoul itu. Sekarang harusnya mereka bersiap menghentikan Dungeon Break dari gate super besar itu. Akan tetapi Wo Jinchul kembali memberitahukan bahwa seluruh guild termasuk hunter nasional Thomas Andre semuanya terbantai oleh monster tersebut. Dia memberitahukan lagi tentang dirinya yakin betul bahwa monster itu bukanlah monster biasa. Jinwo mendengarkan itu kembali tentu merasakan kegelisahan kepada mereka saat dirinya sudah menyadari dengan masalah sinyalnya yang semakin melemah itu kepada prajurit bayangannya ia tempatkan di Thomas Andre. Sampai semua hunter di seluruh dunia pun merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang menghambat sinyalnya itu secara sengaja, bahkan saat dirinya ingin menggunakan sebagai koordinat tersebut. Entah kenapa ia tidak dapat menemukan prajurit bayangannya. Setelah menyadari hal itu, ia pun menanyakan kepada Wo Jinchul apakah monster itu punya bayangan. Namun bukan itu saja, ia juga menyuruh Wo Jinchul untuk harus memastikan monster tersebut punya bayangan atau tidak. Mereka pasti sembunyikan sosok mengerikan di balik bayangan kasat mata sendiri.
Nah, di sini kembali berpindah ke sisi pertarungan antara Rakan dengan Thomas Andre ya. Momen tersebut luar biasa. Rakan sudah memancarkan aura kekuatan saya membentuk sebuah gambar hewan serigala berwarna merah kehitaman. Ya, sangat mengerikan sekali nih. Di sisi itu Leonard yang sedang menyaksikan pancaran aura yang begitu menyeramkan pula dari Rakan tentu merasakan hawa kengerian hingga ketakutan, tidak berani mencoba melawan. Namun berbeda dengan Thomas Andre ya, seketika ia menyuruh para hunter lain untuk mengevakuasi para hunter yang terluka lain secepatnya. Betapa seramnya Rakan saya membuat Thomas berniat untuk membunuhnya. Hingga momen tersebut mereka pun secara bersamaan memancarkan aura kekuatannya masing-masing. Begitu kuatnya setelah mereka bertatapan dengan begitu tajam hingga beberapa detik kemudian pertarungan mereka pun pecah dimulai. Rakan mendahulukan menyerang Thomas nih, tetapi dengan sigapnya Thomas mulai kekuatan pertahanan, tentu bisa menangkisnya dong. Menyadari hal itu, Thomas pun langsung melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan hingga berhasil mengenai dirinya tersebut. Saat Thomas Andre melihat Rakan yang masih belum berkutik, tentu dia kembali menampakkan melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan penghantaman sampai membentuk sebuah letusan dengan begitu kerasnya. Nah, di sisi lain ya, dengan diperlihatkan ketua Wo Jinjul itu saja yang sampai di tempat kejadian pun ia langsung menanyakan mengenai bagaimana evakuasi area hunter itu. Ia pun menjawab bahwa kru penyelamat masih mengevakuasi bagian dalam gedungnya. Bukan hanya itu, hunter itu juga kembali memberitahukan mengenai seluruh hunter dunia juga ada di Korea. Ia yakin dengan situasi saat ini mungkin secepatnya akan segera ditangani. Mendengarkan itu tentu membuat Cho Jong In terdiam dan tak berani untuk ikut campur pula di sana. Kemudian menanyakan apakah situasinya bisa ditangani seperti itu. Saat Wo Jinjul merasakan dengan sensasi energi sihir yang begitu kuat, tentu dikejutan hingga bertanya-tanya lagi dalam benaknya. Sensasi tekanan ini bahkan tidak pernah kurasakan waktu Reje Juaila. Sebenarnya monster macam apa yang sedang dilawan oleh Thomas Andre itu? Nah, di sini kembali ke pertarungan tersebut. Rakan dan Thomas Andre saling menyerang nih, melaju ke arah belakang Rakan sendiri si Thomas itu hingga langsung melancarkan serangannya yang berupa serangan pukulan sampai membuat Rakan terpental dengan sangat keras. Betapa kerasnya pukulan Thomas Andre membuat bangunan seluruhnya itu tersebut ambruk, hancur seketika. Jadi tiba-tiba dikejutan saat melihat Rakan yang sedang melesat ke arahnya sampai langsung melancarkan serangan barusan dengan menggunakan kepala Thomas yang mencoba menahan serangan dari Rakan. Sekuat tenaga ia pun langsung memegang badan Rakan yang kembali melancarkan serangannya lagi. Baku hantam itu begitu mengesankan. Nah, Rakan yang menyadari dengan serangannya tadi berhasil membuat Thomas tumbang, tentu merasakan kesenangan dalam dirinya ya. Di sisi itu Thomas yang mendapatkan serangan kejutan seperti itu ketika dia berniat melawan Rakan secara serius, mengaktifkan skill reinforcement ya, hingga di momen tersebutlah datanglah ketua guild White Tiger yaitu Baek Yeon Ho sendiri. Ya, bersama hunter lainnya saat itu nih, para hunter bersiap menyerang pula. Rakan tiba-tiba dikejutan saat melihat sebuah ledakan besar yang terjadi di hadapannya. Asal ledakan itu sudah memudar, Baek Yeon Ho lagi-lagi kembali dikejutan saat melihat penampakan Rakan yang begitu menyeramkan. Penampakan hunter kelas nasional begitu tampan nih saat Baek Yeon Ho menyadari dengan Rakan bukanlah monster biasa. Ia pun tentu berniat bertransformasi sebagai bentuk harimau putihnya ya. Akan tetapi saat rambutnya sudah berubah menjadi putih, tiba-tiba dunia kembali dikejutan, bahkan sempat merasakan ketakutan luar biasa saat dia dihampiri oleh Rakan di hadapannya. Betapa takutnya Baek Yeon Ho sampai mengeluarkan keringatnya nih. Di sini Rakan sendiri menatapnya dengan sangatlah tajam. Nah, selanjutnya cerita ke depan bakal lebih menarik karena bisa jadi Jinwoo akan beneran segera datang loh. Jadi kalau mau disimpulkan ya dalam penggambaran cerita ini nakama, episode pada sini dunia memang sudah di ujung tanduk. Memang para hunter terkuat sekalipun mulai kewalahan menghadapi kekuatan para Mona. Sung Jinwoo bukannya sedang mempersiapkan diri, dia berpacu dengan waktu. Latihan brutalnya dengan Beru bukan sekedar pengasahan kekuatan, tapi pertarungan melawan kelemahan dirinya sendiri. Nah, dengan kemunculan Mona Rakan sendiri dan peperangan di Seoul itu, segalanya kian tambah menarik. Para presiden dari hunter-hunter Korea pada kewalahan, bahkan sudah dibantu dengan kedatangan Thomas Andre. Sung Jinwoo siap dinantikan kedatangannya. Nah, gimana? Bukankah ini bakalan menjadi cerita yang menarik ke depannya? Itulah tadi ya nakama penggambaran tentang Solo Leveling season ketiga chapter ke depannya nanti. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.